Bismillahirrahmanirrahim. Kesulitan itu dengan berkat sholawat akan dikikis oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah, satu persatu akan dihilangkan oleh Allah. Diganti dengan apa? Dengan segala bentuk kemudahan. Jadi segala bentuk kegampangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikatakan di sini bahwasanya sholawat akan bisa menerangi kita punya hati. Masya Allah. Ya. Orang kalau sudah hatinya terang, hatinya sudah bercahaya, semua itu sumber kebaikan itu di hati. Sumber kebaikan itu ada di hati. Jadi kalau sudah hati kita bercahaya, yang menjadikan orang itu celaka, yang menjadikan orang itu bisa terpeleset, jatuh ke dalam perbuatan salah dan dosa. Kenapa? Karena gelapnya hati. Lampu yang mati itu menjadikan orang jadi nubruk tembok, bisa nyungsrep. Kenapa? Karena nggak ada jalan. Walaupun dia tahu jalannya ke sana, tapi karena gelap, dia tidak akan bisa sampai kepada tujuannya. Jadi gelap itu menutupi segalanya. Itu kalau gelapnya dunia, bayangkan kalau gelapnya hati. Kalau sudah hatinya gelap, maka ibadah jadi malas, zikir jadi malas, baca Quran jadi ogah, hatinya gelap. Nah, bagaimana Habib caranya untuk bisa menjadikan hati itu bercahaya? Kata beliau, perbanyak membaca sholawat sehingga Allah berikan cahaya-cahaya dalam hati. Orang kalau sudah hatinya bercahaya, terang semua yang ada di hadapannya. Terkadang orang boleh jadi matanya buta, tapi dia bisa memandang dengan pandangan hati. Imamul Hajjaj matanya buta, tapi dia mampu melakukan segala bentuk kebaikan. Kenapa? Karena hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sholawat ini adalah merupakan salah satu cara untuk menjadikan hati kita bercahaya. Kalau sudah hati kita bercahaya, segala bentuk kesusahan, segala bentuk kesulitan itu akan minggir dengan sendirinya. Cahaya itu identik dengan kebersihan. Bagaimana caranya untuk bisa membersihkan hati sehingga hati tersebut menjadi cahaya? Kita kalau mau nyuci piring atau gelas, itu kita cuci dulu, kita bersihin dulu. Kalau sudah bersih, kinclong, kelihatan itu cahayanya, ya kan? Kelihatan cahaya. Begitu juga hati. Hati itu kalau dibersihin, bagaimana cara bersihin? Dengan sholawat. Kalau kita bersihin, kita punya hati dengan sholawat, lama-lama kinclong, terang, jelas. Nah, hati yang bersih itu akan mempermudah pada seseorang tersebut untuk apa? Untuk dia giat beribadah kepada Allah Ta'ala. Hati yang gelap itu jadi malas ibadahnya. Orang kalau sudah hatinya gelap, banyak dosa, ibadah jadi malas, zikir jadi malas, sholawat jadi malas, baca Quran jadi malas, bangun tengah malam juga jadi malas. Kenapa? Gelap. Makanya sholawat ini untuk bisa menerangi kita punya hati. Dan yang terakhir kata beliau, sholawat adalah salah satu senjata agar kita tidak bisa terbakar dengan api neraka. Masya Allah. Ibu, selamat hidup kita. Neraka yang apinya sangat luar biasa. Kata ulama, neraka tidak akan bisa membakar orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Padam itu api. Padam itu api mereka selawat. Kenapa? Karena selawat ini dari nur Nabi Muhammad, dari cahayanya Nabi Muhammad. Nggak bisa dibakar. Nah, jadi kalau kita mendawamkan dan mengistiqomahkan daripada selawat, maka artinya kita menyelamatkan diri kita daripada siksa api neraka. Bahkan di alam kubur, orang yang istiqomah dalam selawat, kuburannya akan menjadi kuburan yang terang benderang, disinari dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Ini perlunya kita memahami fadhail dan keutamaan salawat. Apa tujuannya? Agar kita tidak pernah henti-hentinya untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yuk, dalam bulan ini, ya, dalam bulan ini sebagai bentuk kebahagiaan kita, sebagai bentuk kesenangan kita, Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Maka kita jadikan di bulan Rabiul Awal adalah bulan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk gembira kita sama Nabi Muhammad, sebagai bentuk rasa gembira kita atas lahirnya Nabi Muhammad. Kita ini diperintah oleh Allah untuk gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Fa bidzalika falyafrahun. Allah lahirkan Nabi Muhammad di muka bumi dan kita diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk bergembira atas lahirnya dengan Nabi Muhammad. Bagaimana buktinya? Salah satunya memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya para salafun saleh itu kalau sudah datang bulan Rabiul Awal identik dengan bulan selawat, identik dengan bulan memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan para salafun saleh, ya, para orang-orang yang terdahulu itu kalau datang bulan Rabiul Awal bukan lagi 1000, 2000, ratusan ribu mereka baca. Enggak berhenti mereka baca terus sebagai bentuk kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selawat ini adalah merupakan pegangan dalam kehidupan kita, ya. Makanya ibu bapak sekalian, jangan pernah melepaskan selawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan, ya. Iringi kehidupan kita ini dengan keistiqomahan kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Segala bentuk ketenangan, segala bentuk kedamaian, segala bentuk ketentraman akan kita rasakan berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan segala bentuk kesulitan yang kita tidak mampu untuk mencari jalan keluar, udah nggak ada di jalan keluar itu, udah nggak ada. Ada satu cerita panjang nanti, Insya Allah minggu depan saya bawakan satu cerita panjang bagaimana seseorang yang menyandarkan kehidupannya kepada selawat, hidupannya digadaikan untuk selawat. Artinya apa? Tiada hari yang dia lewati kecuali dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia gadaikan kehidupan ini dengan selawat. Dia beli kehidupan ini dengan selawat. Segala bentuk kesulitan dia beli dengan selawat. Hancur itu yang namanya kesulitan. Hancur itu yang namanya ketidakbahagiaan. Dengan apa? Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim.